Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Gornianti. Saya mahasiswa aktif Universitas Institut Setiami. Saya mengambil jurusan Administrasi Sektor Publik dengan fokus kepada manajemen sektor publik. Kelas 20 DB atau reguler pagi. Kali ini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah kewirausahaan. Penugasannya itu membuat makalah dan video dan diupload ke YouTube. Temanya itu business plan atau rencana bisnis. Kita lanjut aja yuk. Bisnis plan apa sih atau rencana bisnis apa sih yang ingin saya beritahu kepada kalian? Saya ingin memberitahu rencana bisnis bisnis saya aja ya yang udah berjalan. Saya akan memberitahukan bagaimana sih saya membuat awalnya, menyediakan modal awal, membutuhkan apa dan persiapannya apa aja. Yang pertama, kita harus tahu latar belakangnya dulu membuat online shop ini kenapa. Yang kita tahu perkembangan zaman saat ini kan sangat pesat ya, terutama pada fashion ya kan. Nah, fashion ini mempengaruhi juga kehidupan manusia. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita berpakaian tuh bukan hanya kebutuhan aja sih sebenarnya. Sekarang kalau berpakaian itu karena ingin terlihat bagus atau menarik di mata orang lain. Jadi rata-rata orang-orang itu melihat kayak bagus ya bajunya, beda ya dari yang lain. Terus orang-orang juga berpikir gitu, Pengen deh punya baju yang beda yang lain, pengen punya baju yang bisa di custom atau sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, tapi bahannya bagus, tapi harganya murah, terjangkau. Nah, maka dari itu saya dan partner saya ini membuat online shop, yaitu t-shirt custom atau baju custom dan lain-lainnya yang bisa di custom, tapi diutamakan dan difokuskan pada baju custom saja. Setelah kita sepakat untuk membangun online shop secara berdua, kebetulan saya membuat online shop ini bukan sendiri tapi dengan teman saya dengan beda universitas, tapi kita sama-sama di bidang manajemen, sama-sama pemodal dan pemilik sah dari online shop ini. Oke, aku kasih tahu ya, nama online shopnya itu adalah Fulkaing. Sebelum aku beritahu apa sih kesingkatan dari Fulkaing, apa sih makna dari Fulkaing, lanjut setelah kita latar belakangnya tahu. Nah, aku pengen ngasih tahu nih awal aku berpikirnya untuk membuat online shop ini selain latar belakangnya itu ya. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk aku dan teman aku itu menjual baju custom dengan cara dropshipper. Nah, kalian belum tahu kan, sebenarnya aku itu buka online shop ini dengan cara dropshipper. Nanti aku lebih kasih tahu lebih jelas lagi apa yang ada pada usaha Fulkaing itu apa aja sih, apakah baju aja atau yang lain, nanti aku kasih tahu. Dan ini pokok-pokoknya aja. Yang ketiga itu langkah apa yang dilakukan agar bisa meraih kesuksesan dalam bisnis baju custom. Kami berdua awal membuka bisnis ini hanya untuk mengisi waktu luang ketika liburan per semester, kan lama tuh ya, sebulan 3 bulan gitu kan. Nah, jadi kami berdua sepakat, ayo kita ngisi waktu luang kita dengan buka online shop, nyari kesibukan aja tapi bisa menghasilkan, seperti itu awalnya. Lalu kita pikirin, tapi kalau misalnya kita nyetok barang, sedangkan waktu liburan kita tuh singkat. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan dropship barang atau menjadi dropshipper. Jadi mungkin ada yang belum tahu kali ya, dropshipper dan dropship itu apa. Nah, kalau dropshipper itu sendiri yaitu orang yang berbisnis dengan cara mengambil barang dari orang lain, sedangkan dropship itu cara berbisnis seseorang atau owner dengan cara mengambil barang dari orang lain tanpa untuk mengirim barang tersebut. Jadi kita hanya membalaskan chatnya aja, lalu kita mendata dan memberikan data tersebut kepada seller pertama atau partner. Lanjut, setelah kita tahu dropship dan dropshipper itu apa, kita harus tahu nih hal-hal yang harus disiapkan untuk menjadi dropshipper. Yang pertama, memilih produk dan partner yang baik. Yang kedua, menambahkan nilai jual yang unik atau unique selling points. Yang ketiga, menggarap branding bisnis. Keempat, melakukan otomatisasi proses pembelian dan notifikasi. Jadi misalnya kayak di Shopee nih, dia ngechat kita ada chat otomatisnya kayak selamat siang, selamat pagi gitu. Nah, yang kelima, mempercepat penjualan dengan teknik marketing yang tepat. Jadi kayak misalnya nggak hanya satu toko atau nggak hanya satu marketplace, kita bisa buka di banyak kayak di Facebook, Instagram, kita bisa naruh iklan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga,
Keuntungan menjadi dropshipper nih, banyak sih keuntungannya, tapi ada 3 utama yang menurut aku paling poinnya gitu. Yang pertama, tidak perlu keluar modal yang begitu banyak gitu kan, karena kita nggak nyetok barang, kita nggak nyimpen barang yang banyak, kita hanya foto-foto aja, mungkin 1-2 kita pesan, kita beli untuk dikirimkan kita untuk foto produk. Yang kedua, resikonya minim karena tidak mengeluarkan modal yang besar. Terus yang ketiga, bebas berjualan dimanapun dan kapan saja, jadi fleksibel waktunya, bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja, atau sambil jalan-jalan gitu misalnya. Nah lanjut, yang keempat, memulai usaha baju custom untuk meminimalisir kerugian. Nah, yang kami berdua lakukan itu di awal adalah memilih produk yang tepat nih, dengan cara membeli beberapa baju custom dari beberapa tempat, lalu kita combine mana yang bagus bahannya, mana yang harganya murah, sampai benar-benar dapet yang paling bagus dan yang paling serk lah ya, yang paling cocok sama kedua ini. Kita cobain nih ke diri kita sendiri, wah bahannya kalau dipakai keluar tuh enak ya, bahannya kalau dipakai kesini tuh adem, kalau dari toko yang ini tuh kurang ini. Jadi kita harus cobain dari diri kita sendiri, baru kita bisa jual. Lanjut, yang ketiga, setelah itu kita bandingkan harga. Nah setelah kita tahu nih bahannya nggak enak, nah kita banding emang harganya berapa sih, ini bahannya oke, emang harganya berapa sih, sampai dapat harga yang cocok. Lanjut nih, yang keempat, kita nggak hanya kerjasama dalam satu toko. Misalnya kita udah final nih, ada beberapa baju dan beberapa bahan yang cocok. Nah kita nggak hanya kerja sama satu toko, karena mungkin kalau misalnya kita kerja sama satu toko ini deket sama daerah ini, kita harus punya di Kalimantan, ini deket, biar ongkos kirimnya tuh para pembelinya tuh nggak terlalu besar, jadi konsumen juga seneng gitu kan. Terus yang kelima, membeli perlengkapan packing atau packagingnya tuh harus dipikirin juga sih sebenarnya, karena itu nanti masuk ke modal awal. Kayak misalnya kalau aku poin packagingnya itu ada di kayak amplop gitu, nah amplop coklat gitu, nah ntar didesain nama kita di depannya. Jadi packaging juga penting sih, kayak misalnya lakban atau kayak tadi yang sebut amplop, terus misalnya kayak stiker logo, itu juga untuk menambah lebih menarik barang kita gitu. Lanjut, yang keenam nih, pengiriman barang tidak selalu dari pihak toko, bisa dari kita, karena misalnya ada barang baru dan kita belum ada katalognya, orang ini pesan barang baru tapi belum ada katalognya, jadi dia bisa kirim ke kita, terus kita buat foto katalog dan bisa di share di Instagram atau di Shopee. Yang ketujuh, foto katalog. Nah karena aku masih minim ya, baru buka, jadi kita foto katalognya itu menggunakan handphone pribadi, itu juga udah bagus kok. Dan menurut aku udah, kalau misalnya kita tahu cara fotonya, itu menurut aku udah proper banget. Kedelapan, memiliki printer. Nah printer ini juga penting ya, tapi kalau misalnya kalian nggak ada printer, kalian bisa ditulis tangan kok. Kalau nggak salah nanti di beberapa pengiriman itu nanti bisa dibantuin sama pekerja di sana gitu, mas tolong di printin dong resinya dan segala macam, itu bisa banget dibantu. Sampai saat ini Vulkain ini udah mendesain beberapa baju, mungkin ada 4 atau 5 gitu baju yang udah desain kita sendiri. Yang lainnya orang-orang rata-rata sih di custom ya. Setelah kita tahu nih bahan-bahan dan produk apa yang kita jual, nah kita juga harus tahu pengiriman dan jasa-jasa apa yang dekat dengan sekitar kita. Jadi kita harus survei dulu nih, oh ternyata yang dekat sama rumah aku nih ada Si Cepat atau JNT atau JNE. Nah itu juga penting ya. Selanjutnya ada desain logo. Kita udah tahu mau jual produk apa, udah tahu pengen pakai jasa apa, tapi kita nggak punya logo. Nah logo itu penting ya, untuk kayak branding dan kayak oh bagus juga nih, dari logonya aja bagus ya, si orang juga pengen lihat isi bisnis, isi online shopnya ini apa. Membuat akun Instagram, nggak harus Instagram sih, bisa Facebook, bisa Twitter, kita bisa jual di mana aja sekarang. Apalagi udah kemajuan teknologi ya, udah nggak usah nggak usah diremehin lagi lah teknologi sekarang, udah mudah banget, kalian juga bisa. Dan lebih gampang sih berjualan mencatat semua modal. Nah modalnya terus dicatat ya, dari hal-hal yang kecil aja nih, kayak misalnya lakban pun itu harus dicatat. Yang terakhir, yakin, berdoa, dan mempersiapkan diri gitu. Kita harus yakin, wah kalau misalnya nggak yakin misalnya modalnya bakal balik modal nggak ya, itu
jangan sampai kayak gitu, karena itu juga mempengaruhi majunya bisnis. Persiapkan diri kalau misalnya kita tuh bisa banyak yang beli dan bakal lancar sampai seterusnya. Lanjut, maksud dari logo dari bisnis itu. Nah, logo kita tuh kan cuman berbackground putih dan ada nama Fulkaing. Nah, background putih ini dimaksud adalah awal yang baru, sedangkan kenapa hanya berbackground putih, agar para konsumen tuh fokus sama nama brand kita aja gitu, Fulkaing. Nah, lanjut ke warna hitam. Kenapa dikasih warna hitam fontnya? Karena fokus kepada itu kami, logo kami. Lanjut setelah itu kita menggunakan caps lock pada fontnya, lagi-lagi agar jelas namanya dan brand tersebut. Oh iya, ada garis garisnya di Fulkaing itu. Nah, aksen garis itu hanya penambah aja supaya nggak monoton. Nah, aku belum ngasih tahu kan Fulkaing itu apa. Nah, Fulka itu adalah mobil hypercar gitu, Vulcan namanya. Nah, itu dari pabrikan asal Inggris, itu Aston Martin. Nah, itu tuh keinginan aku sama partner aku sejak SMA, pengen nih punya mobil hypercar ini tuh. Siapa tahu dari buka all shop ini keuntungannya bisa beli mobil itu, kayak gitu cita-citanya ya. Kita bercita-cita dulu aja, insya Allah dapat terwujud. Nah, terus kalau Inc itu sendiri atau INC itu incorporation. Nah, ini itu badan hukum terpisah yang pemegang sahamnya itu dimiliki oleh pemiliknya. Nah, memiliki hak dan kewajiban dalam usaha untuk mencari laba atau tidak laba. Jadi Fulkaing sendiri adalah usaha pemegang saham utamanya itu aku dan partner aku yang bertujuan untuk mencari laba atau tidak mencari laba, itu untuk mendapatkan mobil hypercar itu. Jadi cita-citanya kayak gitulah ya. Nah, oke, pasti Fulkaing ini punya visi dan misinya dong. Nah, ini aku pengen ngasih tahu visi misinya apa. Yang pertama ini ada visinya, itu untuk menciptakan sebuah bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pastinya dong, kita buka bisnis untuk ditiru, untuk masyarakat tuh gak apa-apa. Semakin banyak yang meniru atau mengikuti, semakin banyak pengusaha-pengusaha muda dong. Terus yang kedua, misinya nih, memberikan pakaian yang terbaik di bidang fashion, baju custom. Jadi banyak dong banyak dong owner-owner yang memiliki usaha baju custom, tapi kita juga ingin menunjukkan yang terbaik nih, Fulkaing seperti itu. Nah, terus memberikan pelayanan yang terbaik di bidang fashion, baju custom. Jadi kita memberikan pelayanan kayak misalnya bisa menyanggupi orang-orang yang ingin memiliki baju yang berbeda atau ingin membeli baju custom ke kami. Ketiga, tujuan usahanya nih, pasti punya tujuan usaha dong. Itu memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi kayak kalau kita mulai dulu, kita udah tahu nih, oh kegiatan wirausaha tuh kayak gini. Mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir nih, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Aku jadi pengen ngasih tahu beberapa rencana bisnis aku. Nah, rencana bisnis aku itu dibagi menjadi 3. Rencana jangka pendek, ada menengah, sampai panjang. Nah, kalau untuk rencana jangka pendek ini, aku tuh untuk mengembangkan bisnis aku aja ya, untuk menjadi penambah pengalaman kerja bagi mahasiswa atau untuk umum ya. Nah, terus untuk rencana jangka menengah, setelah aku mendapatkan customer yang banyak, setelah aku punya customer, aku ngembangin nih dengan usaha aku kayak gimana biar lebih baik lagi ke depannya. Sedangkan dengan jangka panjang, aku bisa ikut event-event, sewa booth di sana, terus aku kenalin Fulkaing kayak apa, punya toko offline store kayak gitu. Sekarang ada model dan harganya yang udah ready, yang ada di Shopee dan ada beberapa pembelinya. Kita itu yang paling mahal cuma 150.000 dan itu karena ukuran yang paling besar, yaitu XXL, itu untuk custom. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya ada aku bulan ini temanya Jepang, jadi ada baju Jepang yang aku keluarin desainnya. Terus kalau Valorant, tema Valorant kita ada beberapa baju. Terus ada kalau Among Us itu kita juga ada, sampai pokoknya kalau ada game-game baru atau lagi trending baru kita ngedesain dan nge-uploadnya gitu, dan lumayan alhamdulillah ada yang beberapa yang beli. Kita lanjut ke modal nih. Nah, modal itu aku dibagi menjadi 2. Ada modal packaging yang ini, modal packaging, dan ada juga modal baju. Nah, kalau modal packaging kalian bisa lihat nih, kayak ada stiker, terus ada packagingnya yang tadi tuh yang amplop, terus ada plastik beningnya buat naruh plastiknya supaya nggak basah nanti kena air di perjalanan, dan lakban. Totalnya itu nggak nyampe 50.000 ya untuk packaging, dan bisa buat beberapa baju. Nah, modal baju itu totalnya nggak nyampe 500.000. Kalian bisa lihat sendiri dari kaos polosnya, sablonnya, dan
Yang lain-lainnya itu yang aku jual sampai saat ini, modalnya itu aku keluarin gak nyampe 500.000. Dan total untuk semua modal awalnya itu hanya 492.100, gak nyampe 500.000 kan untuk modal awal aku. Nah, untuk beberapa bulan ini aku udah nyampe keuntungan itu 729.000. Alhamdulillah belum ada kerugian ya, jangan sampai, insya Allah terus untung. Walaupun penjualannya naik turun ya guys, itu aku penjualan total beberapa bulan itu 1,2 dengan dikurangin modal awalnya, jadi untuk keuntungan semuanya untuk beberapa bulan yaitu 729 ribuan. Ini analisis SWOT yang aku buat untuk bisnis ini, yang aku rasain beberapa bulan ini itu ada kekuatan dari all shop ini apa, terus kelemahan dari all shop ini apa, terus peluang ke depannya gimana, ancaman bagi all shop ini apa, itu udah aku jelasin semua. Ini kalian bisa lihat aku pelan-pelanin ya, atau kalian bisa pause aja terus kalian baca. Untuk penutup ya, aku pengen ngasih tahu kesimpulan dari semua video ini dan saran-sarannya untuk kalian semua ke depannya. Kesimpulannya adalah bisnis itu adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk menjual barang dan jasanya untuk mendapatkan profit atau keuntungan semaksimal mungkin. Nah, bisnis juga pengalaman kerja dan membuat hal-hal yang baru dan menambah keberanian. Sarannya untuk semua yang menonton video ini, sebelum kalian berbisnis, usahakan kalian mengetahui komponen-komponennya dulu dan berniat sih di awal. Kalau misalnya kalian nggak niat atau kalian belum tahu tentang bisnis atau mungkin dasar-dasarnya aja belum tahu, aku saranin sih jangan dulu ya, kalian jangan langsung jalan aja, nanti takutnya seperti bisnis aku yang karena di awalnya hanya untuk mengisi waktu luang aja, jadi harus di stop sementara saat ini, jadi belum berjalan lagi ya, karena kita tuh belum mantep gitu awalnya. Jadi dan buat kalian, tolong kalau misalnya bikin bisnis itu dimatengin dulu, tahu komponennya awal dan mau kemana ke depannya, mau dibawa kemana bisnis ini. Sebenarnya aku bikin ini itu pengalaman pribadi dan yang baiknya kalian bisa ambil, yang buruknya jangan kalian ambil. Sukses semua untuk yang nonton ini, terus bisnisnya lancar dan mendapatkan keuntungan, gak kerugian ya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.